Berikutnya adalah kardus, umumnya bisa diuraikan oleh alam. Dari soal yang begitu panjang, ada yang mungkin akan ditambahkan atau ada pertanyaan yang kalian ingin sampaikan? Mangga, ada yang mungkin memberikan masukan sebagai ungkapan kalau saya berhadapan dengan soal seperti ini, kita harus seperti apa yang dilakukan. Ada yang akan ditanyakan? Nah, sambil menunggu nanti assessment pada bulan yang ditentukan, ada satu cara dalam membaca wacana supaya cepat kita bisa paham, itu jangan dilapalkan. Jadi bagi Anda yang mohon maaf membaca dilapalkan, itu akan terkendala waktu yang begitu singkat, bisa Anda akan mendapatkan waktu yang panjang. Jadi biasanya kita mengenal dengan sebutan rapid eyes, artinya dibaca dengan gerakan mata kita. Jadi jangan dilapalkan, kalau dilapalkan itu waktu yang Anda butuhkan itu relatif akan lebih lama dibandingkan Anda menggerakkan mata. Mana yang Anda harus baca itu. Ya, oke. Sekarang kita lihat dalam soal yang kedua. Biasanya kalau kita melihat tabel seperti ini, ada beberapa hal yang mungkin kita mencari apa yang ditanyakan dalam kasus ini. Jadi di sini ada ilustrasi tabel besaran subsidi listrik dalam kurun 8 tahun, lalu disimpulkan dalam pemberian dari subsidi itu kepada siapa saja. Ada yang 900 volt ampere sampai dengan 450 volt ampere. Lalu total daripada subsidi yang diberikan pemerintah kepada pelanggan ini dengan nilai yang tadi. Nah, ini sekali lagi yang tadi disarankan oleh Michael, ini kita ambil dalam kondisi soal yang sifatnya gambaran awal. Kenapa? Karena yang Michael sarankan, kita jangan kejebak dengan tabel ini, langsung aja pada pertanyaan yang diminta. Nah, yang kayak gini. Soal uraian berdasarkan data yang disajikan infografis di atas, apakah dapat dikatakan subsidi listrik pada tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga berasal dari kelas menengah ke bawah? Karena kalian sudah dapat jawabannya, dibuka secara langsung, maka ungkapan yang ada dalam bahasan yang di bawah ini dinyatakan tidak. Kenapa katanya? Karena persentase penerimaan subsidi ditampilkan pada grafik hanya menunjukkan persentase yang dilakukan pada tahun 2018, bukan keseluruhan pada periode 2011 sampai dengan 2018. Informasinya di mana? Informasinya tentunya dalam bagian judul tabel yang ada di sampingnya. Dua penerima terbesar subsidi listrik pada tahun 2018, sekian triliun, ini yang digunakan. Jadi kalau diminta dalam soal apakah subsidi itu diperlakukan dari mulai gambaran 2011 sampai dengan 2018, sedangkan konklusinya, kesimpulan yang ada dalam ungkapan besaran subsidi hanya ditampilkan pada tahun 2018. Jadi yang diminta dalam soal ini, berdasarkan data yang disajikan dalam infografis tadi, setujukah apa yang ditampilkan itu merupakan rentang waktu dari 2011 sampai dengan 2018? Jawabannya adalah tidak, karena yang disajikan dalam permasalahan itu hanya memberlakukan subsidi dalam tampilan 2018 saja. Jadi yang diminta dalam soal adalah Anda mencermati tabel. Simbol panah ini adalah hanya menerangkan itulah yang menjadikan informasi data yang diminta dalam pertanyaan harus kita jawab dengan akurasi dari apa data yang kita dapatkan. Soal yang kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kondisi dari grafik yang ada di sana. Mangga ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Baik, seandainya, ini sekali lagi seandainya, kan tadi saya katakan apakah soal itu akan sama, ya namanya pembuat soal ingin mengantisipasi supaya mereka itu tidak hanya mono saja informasi yang didapatkan. Kalau data ini kita ganti, mohon maaf ya karena saya dari geografi, pernahkah kalian mengenal tentang komposisi penduduk? Karena IPA ada yang ini. Saya ganggu lah
Nah, ini teman kita Jeremy. Jeremy, dengar suara saya? Jeremy lagi jemur pakaian jam segini, Pak, lagi panas-panasnya. Jeremy nggak dengar saya? Ya? Dengarkah suara saya, Kang Jeremy? Pak. Terus, tahu komposisi penduduk, Kang? Tahu, Pak. Komposisi penduduk, tahukah Anda? Baik, nah karena Jeremy tidak bisa komunikasi langsung, kalau saya mencoba mengajak Anda membayangkan grafik yang tertayang ini, saya rubah dengan ilustrasi komposisi penduduk. Kenapa saya katakan dalam komposisi penduduk? Mungkin dari beberapa anak yang hadir di hari ini pernah mengenal adanya istilah apa yang disebut dengan bonus demografi. Coba kalau saya ingin tanya pada kalian, ada yang bisa memberikan deskripsi apa yang kalian kenal dengan sebutan bonus demografi? Silahkan. Mangga silahkan ya, ada teman kita. Kayaknya kalau bonus demografi itu bonus yang dipunya suatu negara akibat banyaknya penduduk yang usianya di usia produktif. Next, berikutnya apa? Dalam kondisi produktif? Usia produktif berapa tahun gitu usianya? Silahkan gimana, Sok? Kira-kira berapa ya? Kayaknya sih dari umur 18 sampai 40-an. Oke, baik. Karena saya tidak bisa membayar. Oh, Nicholas. Baik. Saya akan coba konfirmasi perempuan nih. Perempuan siapa lagi? Kalau tadi ini perempuan siapa nih yang memberikan pengertian daripada bonus demografi? Bisa tahu muncul soal kayak gitu. Bonus demografi apa versi perempuan? Mana nih perempuan yang bisa mewakili? Kalau tidak ada, berarti saya menculik lagi nih. Evelyn, dengar suara saya, Evelyn? Iya, Pak. Oke, Evelyn, apa bonus demografi, Evelyn? Nggak tahu saya, Pak. Jawabannya langsung simpel. Jangan nanti dijawabnya dalam uraian, oh boro-boro belum dijelasin gitu ya, nggak tahu, awas ya kayak keculik ke saya. Evelyn, terima kasih tapi sebagai masukan. Berikutnya Evelyn, kita ganti lagi dengan Anastasia. Anastasia, apa yang Anda tahu tentang bonus demografi? Ya, bonus demografi itu ya Pak, apa namanya, jumlah penduduk produktifnya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang udah nggak produktif umurnya di atas 64 tahun. Ya bukan Pak? Oke, terima kasih. Jadi itu ya, yang viralnya kita kan lagi digadang-gadang 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, beberapa ahli dari statistik BPS menyatakan kita akan menghadapi masa yang disebut dengan Indonesia emas. Lalu dalam kondisi Indonesia emas itu, ada yang digadang-gadang oleh masyarakat di negara kita dengan sebutan bonus demografi. Nah, dalam bonus demografi itu ada sebagian besar yang sudah kalian pahami. Bila pada saat sekarang kalian dalam posisi belum produktif, 2045 berarti kita akan menghadapi kisaran sekitar 24 tahun yang akan datang. Umur kalian sekarang adalah umpamakan 17 tambah dengan 24, kalian sudah memasuki masa umur produktif. Nah, ungkapan yang disebut dengan bonus demografi versi Nicholas tadi memang sudah mewakili dari jawaban yang diharapkan. Artinya, kapasitas orang-orang yang sekarang belum produktif pada saat kita menghadapi usia yang produktif dinyatakan itulah yang disebut dengan bonus demografi di Indonesia. Jadi kurun waktu di mana masyarakat kita menghadapi produktivitas secara umur itu